Yes, untuk menurunkan berat badan, untuk fat loss. Nah, ini sebetulnya yang paling rame. Jadi sebenarnya sehat nggak, Dok? Langsung aja deh, Dok. Sehat apa nggak? Orang itu kan mau simpelnya seperti itu. Maybe yes, maybe no. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. So, di video kali ini kita welcome di playlist perjalanan diet aku. So, di video kali ini aku pengen bahas tentang diet carnivore ya. Jadi, aku pengen kasih tahu dulu ke kalian kalau diet ini sebenarnya udah pernah aku terapin, dan aku pengen ngasih tahu apakah diet ini ampuh banget buat nurunin berat badan. Kenapa diet ini bisa ampuh buat nurunin berat badan? Apa resikonya ketika kita jalanin diet ini? Dan kenapa diet ini bisa rekomendasi buat kalian dan cepet banget turunin berat badan? Karena ini berdasarkan pengalaman aku pernah jalanin berbagai macam diet, dan aku ketemu diet carnivore yang ini agak strict sebenarnya, dan aku bakalan bahas diet carnivore di video ini. So let's go. Oke, yang pertama adalah aku pengen jelasin apa itu diet carnivore atau carnivora diet gitu. Jadi kalau misalkan kalian waktu SD itu pernah belajar IPA, ada yang namanya carnivora, omnivora, herbivora. Nah, kalau carnivora itu dimana adalah salah satu hewan yang makan daging-dagingan gitu. Nah, begitu pula dengan diet carnivore. Diet carnivore itu adalah dimana diet yang menerapkan pola makan kita hanya makan daging-dagingan aja, hanya makan protein hewani aja. Bahkan kayak sayur, buah, apalagi nasi itu nggak boleh di diet carnivore. Jadi ini diet yang benar-benar strict banget, sangat ketat banget, dimana kita cuman mengonsumsi protein hewani, kita hanya mengonsumsi daging-dagingan aja, daging ayam, daging ikan, daging sapi, daging kambing, daging bebek, pokoknya hewan itu yang kita konsumsi gitu. Sebenarnya dulu aku pernah dinyinyirin sama temanku, katanya kok diet makan daging, kok diet makan daging ayam yang digoreng gitu kan. Itu pernah dinyinyirin sama temen aku. Tapi kalian harus tahu guys, kalau misalkan kalian sedikit mengetahui atau kalian bisa baca di Google, pengetahuan itu luas banget. Kalau diet itu sebenarnya, kalau berdasarkan berbagai pengalaman yang aku jalani ya, aku diet tuh dari 2019 apa 2018, dan aku mencoba berbagai macam makanan, dan yang paling ampuh banget emang kita itu kalau misalkan pengen diet yang cepet, yang bener-bener ada hasilnya, kita itu tinggi makanan protein dibandingkan karbo gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyinyir, kok diet makan daging kan lemak. Iya, daging emang lemak, tapi di samping lemak itu ada protein yang tinggi, tapi karbohidratnya sedikit kecil gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah diet karnivora itu ampuh buat menurunkan berat badan? Padahal kita kan makan daging, dimana daging itu adalah lemak, kan itu bisa bikin lemak kita bertambah kan. Oke, jadi aku bakalan bahas kenapa diet karnivora ini ampuh buat nurunin berat badan. Bahkan bagiku, bagi pandanganku, bagi pengalaman yang udah aku alami, kalau makan daging itu nggak bikin gendut. Makanan yang bikin gendut itu adalah gula pasir dan juga karbohidrat yang tinggi gula. Kalian bisa riset ulang lagi. Itu adalah dua komponen yang bikin gendut. Jadi protein hewani, daging ayam, daging sapi, telur, ikan itu nggak bikin gendut, malah itu membantu kita untuk diet, untuk menurunkan lemak. Kenapa? Dimana cara kerja diet karnivora ini adalah dia men-switch asalnya cadangan energi kita dari yang tadinya karbohidrat atau gula diganti jadi lemak. Jadi ketika kita mengganti cadangan energi kita, cadangan energi tubuh kita itu
menjadi lemak gitu ya, diganti, itu akan memproses pembakaran lemak lebih banyak gitu dibandingkan kalau cadangan energi kita itu masih gula atau masih karbo. Ini konsepnya sama kayak diet DBM yang pernah aku bahas tahun 2019 lalu, dimana kita itu mengonsumsi lemak, kita makan lemak untuk membakar lemak. Itu dia, itu adalah konsep dari diet karnivor gitu ya. Tapi ini harus kita garis bawahi bahwa diet ini strict atau sangat ketat gitu, dimana kita benar-benar gak boleh mengonsumsi yang namanya karbohidrat apapun itu. Kalau di diet DBM dulu aku masih bisa makan sayur yang benar-benar rendah karbo, tapi kalau di diet karnivor kita benar-benar cuma makan daging doang, daging ayam doang gitu. Nanti aku next video aku bakalan bikin video tentang seharian diet karnivor dan budgetnya dan lain-lain, lalala ye. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe dulu channel aku biar kalian gak ketinggalan videonya gitu. Nanti aku next video bakalan bikin eksperimen seharian diet karnivor gitu ya. Nah, jadi itu dia diet karnivor gitu. Dia mengganti yang artinya yang tadinya yang dibakar itu adalah karbo dan gula, cadangan energinya diganti jadi lemak yang dibakar gitu. Itu ketika tubuh kita sudah terbiasa dalam mengonsumsi protein hewani. Jadi tubuh kita tuh beradaptasi dulu gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk kita 1 hari baru diet karnivor terus langsung yang dibakar lemak. Enggak, jadi harus beradaptasi dulu gitu. Harus ada penyesuaian dulu gitu. Nah, lalu apa sih resikonya ketika kita diet karnivor? Oke, resiko ketika diet karnivor yang pertama itu, aku kan udah pernah ngalamin diet karnivor tapi nggak terlalu strict, nggak terlalu ketat gitu. Karena aku di samping itu masih makan karbohidrat, cuman karbohidratnya emang rendah banget dibandingkan proteinnya lebih tinggi gitu. Jadi waktu aku alami yang namanya perpindahan cadangan energi, di mana aku mengganti cadangan energiku dari karbo dan gula menjadi lemak, itu adalah aku merasakan, tubuhku merasakan lemes bener-bener ya. Di minggu pertama itu diet rasanya lemes, bahkan ini aku jujur, aku udah 4 hari nggak makan nasi dan aku bener-bener mulai beradaptasi lagi dengan penyesuaian gitu. Dan ini bener-bener ya, kalau misalkan kalian bener-bener mengurangi karbo, apalagi diet karnivor, yang resiko yang kalian alami yang pertama, kalian di awal-awal itu bakalan lemes. Tapi ketika kalian udah terbiasa dengan diet karnivor, dengan makan protein hewani doang, tubuh kalian bakalan fokus, bakalan gak gampang ngantuk, bakalan kenyangnya tuh lama, bakalan gak laperan sama sekali. Kalau misalkan kalian masih kecanduan karbohidrat, gula, karbohidrat simplex apalagi, itu kalian bakalan gampang lapar, gampang pengen cemil ini, pengen cemil itu. Tapi kalau misalkan kalian udah membiasakan pola makan kalian dengan makanan protein hewani, protein, itu kalian bakalan ngerasain tubuh kalian itu nggak gampang lapar, fokus, nggak ngantukan. Terus juga kalian bakalan ngerasain tubuh kalian itu bakalan tiba-tiba mengecil aja dengan sendirinya tanpa kalian ngeribetin yang namanya berat badan. Karena kembali lagi, protein itu dia itu memberikan asupan kepada otot. Dimana otot itu adalah apa? Otot itu adalah mesin untuk membakar lemak. Jadi akan lebih bagus kalau misalkan kalian itu bukan cuma pola makannya aja yang dirubah, tapi aktivitasnya juga dirubah gitu. Kalau misalkan kalian aktivitasnya berolahraga, nggak harus olahraga yang berat, kayak kalau misalkan mager banget olahraga, aku nggak bisa mager, aku mager banget olahraga, kalian bisa banget jalan kaki ya. Jalan kaki itu bener-bener bergerak yang mengeluarkan keringat tanpa effort yang besar, tapi itu bener-bener ada hasilnya gitu. Aku sekalinya jalan kaki bisa ngabisin kalori, membakar kalori sampai 100 kalori, dan itu lumayan banget gitu daripada cuma mageran doang di kasur gitu.
Jadi aku benar-benar olahraganya jalan kaki. Kalau misalkan ditanya olahraganya apa, aku jalan kaki gitu. Dan diet carnivore itu akan lebih efektif, lebih cepet kalau misalkan dibarengi dengan aktivitas fisik gitu, dengan olahraga. Kayak misalkan olahraga yang nge-gym. Itu kan kalau kalian memahami ya atlet-atlet, atau kalian tahu orang-orang yang suka nge-gym, itu rata-rata pola makannya full protein. Mereka lebih mengutamakan protein dibandingkan karbohidrat. Jadi video ini nggak cocok buat kalian yang vegetarian ya, karena ini khusus buat kalian yang nggak suka sayur sebenarnya. Karena jujur aku tuh nggak suka sayur, aku lebih suka makan daging dibandingkan makan sayur gitu. Jadi nanti next aku bakalan bikin video seharian diet carnivore dan aku bakalan spill budget dan lain-lain. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe channel aku, oke? And then diet ini itu sangat rekomendasi buat kalian yang yang nggak suka sayur. Ini sangat rekomendasi. Terus gimana dengan orang-orang yang punya penyakit tertentu gitu? Untuk penyakit tertentu aku udah baca di berbagai komentar, walaupun ini belum bisa dikatakan valid ya, tapi banyak banget orang-orang yang terbantu dengan diet carnivore. Yang carnivore ini sebenarnya bisa juga menyehatkan tubuh kita gitu. Kenapa? Karena ketika kita bener-bener pure makan protein hewani, kita mengubah cadangan energi kita yang asalnya gula jadi lemak, itu kita bakalan menurunkan kadar gula di dalam tubuh dan kita bakalan sehat gitu. Ada yang bilang ini tuh banyak banget pro kontra, tapi yang paling kekurangannya gitu, resikonya ketika kita menjalani diet carnivore yang terlalu berlebihan dalam sehari atau terlalu jangka panjang, itu adalah kolesterol itu agak tinggi gitu. Jadi lagi-lagi ketika diet carnivore tolong dibatasi dulu komposisi dagingnya, cara mengolahnya itu jangan terlalu keseringan pakai minyak goreng. Karena minyak goreng itu lemak, protein hewani rata-rata itu lemaknya juga tinggi. Jadi kalau misalkan minyak dengan protein hewani disatukan olahannya, itu bakalan banyak banget lemak yang bakal masuk ke dalam tubuh kita. So tolong kayak bisa kalian olahannya itu kayak direbus, dipanggang, dibakar kayak gitu, lebih baik gitu, lebih better gitu. Jadi jangan selalu si makanannya itu digoreng gitu. Jadi resiko yang pertama ketika kita jalanin diet carnivore adalah kolesterolnya. Tapi kalau misalkan kalian itu pengen lebih detail, lebih valid gitu ya, kalian bisa konsultasiin ke ahli gizi atau kalian bisa riset lagi di Google. Tapi kalau aku pribadi, aku pernah menjalani diet carnivore ini pada tahun 2020 lalu. Itu sangat cocok banget di tubuh aku. Kenapa aku bilang gitu? Aku setelah 1 bulan mencoba untuk mendominasikan protein hewani dibandingkan karbo, itu tubuh aku bener-bener enjoy sekali. Aku nggak gampang sakit, aku nggak gampang, mood aku bagus, otak aku fokus. Pokoknya itu bener-bener yang aku rasain ketika aku menjalani diet carnivore yang diet tinggi protein dibandingkan karbo. Tapi pada saat itu aku nggak terlalu strict, nggak terlalu ketat gitu diet carnivore-nya. Jadi aku masih mengonsumsi karbo, tapi karbonya tuh dikit banget, bener-bener kayak dikit banget. Rata-rata kalau misalkan ditanya apakah pernah aku berhari-hari cuma makan daging, pernah banget. Tapi ya itu nggak sampai jangka panjang kayak berbulan-bulan gitu, kan bosen juga kan makan daging berbulan-bulan doang gitu. Jadi kadang aku butuh variasi pada saat 2020 lalu. Tapi aku pengen coba sih nanti eksperimen diet carnivore. Mungkin kita coba sehari, nanti coba lagi 7 hari, nanti coba lagi 2 minggu. Aku pengen nyobain nanti eksperimen di YouTube aku. Makanya kalian jangan lupa subscribe biar ngikutin videonya. Aku mau bahas kelemahan diet ini adalah resikonya adalah kita banyak mengeluarkan uang atau cost gitu. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri bahwa ayam itu mahal, apalagi daging sapi. Paling murah itu apa? Telur ayam.
ya kan, telur ayam atau ikan itu paling murah gitu. Ikan juga kadang ada ikan-ikan tertentu yang mahal, cumi kayak seafood kayak gitu kan rata-rata mahal ya. Jadi itu adalah kekurangannya diet carnivore, itu kita harus mengeluarkan uang yang lumayan banyak. Tapi kebaikannya atau kelebihannya di kita itu protein hewaninya itu tercukupi dengan diet carnivore. Dan ketika tubuh kita itu lebih banyak mengonsumsi protein, kita memberikan asupan kepada otot. Otot kita adalah mesin pembakar lemak, maka kerja tubuh kita dalam membakar lemak itu lebih cepat, apalagi kalau didampingi dengan aktivitas fisik. Itu benar-benar kayak the best of diet. Itu benar-benar kayak diet kamu bakalan sukses gitu. Tapi walaupun nggak kayak gitu, walaupun nggak dibarengi aktivitas fisik seperti olahraga yang lumayan berkeringat gitu, kita bisa jalan kaki aja. Aku juga dulu gitu, aku cuma jalan kaki aja, tapi bener-bener kerasa banget. Walaupun jalan kaki itu aku keringatan. Aku jalan kaki sambil dengerin lagu ini nggak usah lari, nggak usah jogging, cuma jalan kaki aja. Tapi itu bener-bener aku bisa membakar kalori sampai 100 lebih. Aku kan suka ada di HP tuh. Aku jalan kaki bawa HP dan di HP ku tuh kayak ngasih tahu berapa langkah yang aku jalani, berapa kalori yang aku bakar kayak gitu. Kalian bisa download di Google Play atau kalau di iOS itu udah ada aplikasinya ya, kebugaran gitu ya kalau nggak salah. Nah kayak gitu guys. Jadi bener-bener diet carnivore ini menurut aku sangat rekomendasi banget buat kalian yang gak suka sayur, buat yang kalian yang tubuhnya emang terbiasa dengan makan daging ya. Karena ada orang yang dia itu nggak terbiasa makan daging. Ketika dia nggak terbiasa makan daging, terus dia makan dagingnya banyak, itu tiba-tiba puyeng kepalanya atau pusing. Kalau aku nggak sama sekali kayak gitu. Jadi kadang sehat atau tidaknya diet ini adalah tergantung kondisi tubuh kamu. Ketika tubuh kamu itu kurang menerima, lebih baik jangan lakukan. Tapi kalau ketika tubuh kamu dalam misalkan 1 minggu lah taruh, itu menerima aja, itu kamu boleh lanjutin gitu. Tapi saranku kamu lebih baik konsultasi sama ahli gizi atau dokter yang lebih kompeten gitu. Aku hanya mencari tahu dari apa sumber yang pernah aku baca gitu. Tapi kalau aku berdasarkan pengalaman aku nggak kayak gitu. Tubuh aku sangat menerima yang namanya daging-dagingan setiap hari gitu. Jadi aku nggak kayak orang lain, kan ada orang lain yang kayak makan daging sehari agak kebanyakan itu langsung pusing kayak gitu. Aku nggak kayak gitu sama sekali. Aku malah kalau misalkan makan sayur doang, itu aku malah gitu. Ketika aku cuma makan sayur doang, tanganku tuh tremor, gember, tau gak sih, bergetar gitu. Terus aku tuh kayak darah rendah kalau cuma makan sayur doang gitu. aku ya. Tapi kalau aku makan daging itu beda cerita. Aku jadi semangat, aku fokus, aku nggak gampang kelaparan. Aku bener-bener happy banget dengan diet carnivore dengan makan daging doang kayak gitu. Jadi ini sangat rekomendasi buat kalian yang suka daging, gak suka sayur, dan jangan maksain. Kalau misalkan kalian itu kalau misalkan makan daging kebanyakan langsung pusing, lebih baik kalian udah stop itu diet carnivore. Lebih baik kayak seimbangin dengan diet yang lebih rekomendasi buat tubuh kalian. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari aku. Untuk next video aku bakalan cobain seharian diet carnivore, budget yang aku keluarin buat diet carnivore. Jadi kalian jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan videonya. Bye bye, nanti ketemu lagi di perjalanan dietku yang lain.